Bapak Ibu sekalian, tadi yang pertama yang dimaksud ibadah di situ oleh Imam Al-Qurtubi adalah mengesahkan Allah. Itu ibadah yang paling utama. Ya, ibadah yang paling utama. Apapun itu, meskipun semua jenis ibadah bagus, tapi ibadah yang paling utama adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tanpa mengesahkan Allah, jenengan mau beribadah apapun itu jadi sia-sia, Pak. Kalau jenengan tidak mengesahkan Allah, meskipun ibadahnya itu jenengan yang lain bagus gitu ya. Ya sedekah luar biasa, infaknya ya hebat gitu. Tapi tidak mengesahkan Allah, maka itu akan menjadi sia-sia. Maka dulu di satu tempat saya pernah ada, beliau orang kaya raya, kan pengusaha, tapi beliau agamanya non muslim. Dia bangun pondok pesantren, dia bangun masjid. Mungkin kalau hitungan pahala jariah, kalau masjidnya dipakai terus kan jadi pahala jariah nih Pak, ya kan? Mungkin bisa lebih hebat dari kita gitu. Oh kita ya paling ngopo ngoten kan. Tapi beliau itu bisa bangun masjid loh Pak. Setiap orang yang sholat idealnya kan dapat pahala gitu. Tapi dia tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun amalnya bagus dan banyak, kalau dia tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala ya tetap tertolak. Maka menurut Imam Al-Qurtubi, pertama, ibadah yang dimaksud di situ adalah yang utama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ibadah yang dimaksudkan di situ yang kedua adalah tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kedua yang dimaksudkan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk dan patuh itu bisa berkaitan dengan ibadah, tapi bisa juga berkaitan dengan syariat. Tunduk dan patuh itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya ibadahnya saja, tapi syariatnya juga tunduk patuh. Mula kathah tiyang yo sing salat, yo sing ngaji, sing zakat dan lain sebagainya. Tapi ada sisi syariat lain yang tidak patuh dengan Allah. Ada sisi syariat lain yang tidak patuh dengan Allah. Misalnya ngoten, dia ibadahnya bagus, luar biasa, ibadahnya bagus, luar biasa, istimewa sholatnya. Tapi perkara syariat yang lain, misalnya pembagian warisan gitu ya, tidak mau menyerahkan kepada syariat yang sudah Allah berikan. Kira-kira ibadah dan keimanannya sempurna atau tidak? Menandakan patuh atau tidak kepada Allah? Patuh di sisi yang lainnya, tapi tidak patuh pada sisi yang lain. Jadi tidak sempurna kepatuhannya Pak. Sholatnya iya betul, sholat fardunya yang sunnahnya Masya Allah sekali kan banyak, tapi giliran pembagian warisan yang sifatnya syariat dan itu qot'i jelas, ngerti nggih? Warisan itu sama statusnya dengan sholat Pak Bu, statusnya sama, tidak bisa ditawar. Pembagian warisan itu napa? Statusnya sami, tidak bisa ditawar Pak, tidak bisa ditawar Bu. Sholat duhur ya jam semono, ya sudah segitu, nggak bisa ditawar. Aku tak sholat duhur jam 4 sore entuk ora. Angsal apa mboten Bu? Ya angsal mawon nek keturun. Misale ngoten kan jenengan jam 11 mergo saya capek terus kemudian apa? Jenengan ketiduran ngoten nggih, utawi ya sare. Bablas jebul tangine jam
sekawan misalnya itu. Terus pripun duhure? Ya tetap sholat. Ndak masalah itu. Ngoten kan? Ndak masalah itu. Tapi kan nek yang begitu jarang-jarang nggih, Pak. Biasanya nek telat niku kan napa? Salat subuh ngoten nggih. Biasane subuhan. Mergo napa? Ya mergo tangine kerainan akhirnya subuh siangan. Tapi kalau memang baru bangun, betul-betul baru bangun, nek Pak Darto wau kan ditangekke digugah garwane pas napa salat tahajud. Lah niki sing jomblo ning ya salate kerainan terus pripun? Sing gugahke sinten gitu. Jadi dalam kondisi yang seperti itu ndak masalah gitu. Ya, ndak masalah. Tapi ketika kondisi kita sadar kok kita menyengaja, wah aku tak sholat duhur kok jam 4 gitu, tidak boleh, itu berdosa Pak, berdosa Bu. Ketika kondisi kita nopo sadar, jenengan yo beraktivitas, jam masuk duhur jenengan yo mireng azane, komat yo jenengan mireng komate, kok terus lah aku tak sholat duhur jam 4, itu tidak boleh. Kalau dibiasakan seperti itu berdosa, Mbak. Ya, dibiasakan seperti itu berdosa. Nah, mula wau Bapak Ibu sekalian, jadi kadang-kadang kita patuh di satu sisi, tapi kita tidak patuh pada sisi yang lainnya. Sholatnya yang getem, ibadah yang lainnya, tahajud dan lain sebagainya. Tapi ternyata untuk menjalankan pembagian warisan yang sesuai dengan syariat, abote pol Pak. Nggih napa mboten? Berapa masyarakat kita yang betul-betul ketika misalnya ada seorang yang meninggal, seorang bapak atau ibu meninggal, terus kemudian dikumpul ke sedulur-sedulur kabeh, ahli warisnya dikumpulkan, terus kemudian bagi. Yuk kita bagi sesuai dengan syariat Islam. Pinten sing kados ngoten Pak Bu teng masyarakat? Kathah napa mboten? Ya mau niku langka-langka. Sing seringe pripun? Ya pokoke kowe anak lanang sing oleh ning kono, anak wadon sing oleh ning kono. Ning ya padahal salate ya terus, Pak. Maka tadi Imam Al-Qurtubi menyebutkan makna di situ ibadah itu berarti juga bukan hanya mengesahkan Allah, bukan hanya sekedar salat ibadahnya saja, bukan hanya puasanya saja, tapi napa? Tunduk patuh terhadap perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Itu pun bagian dari ibadah yang dimaksudkan pada ayat tadi niku lho Pak. Mula ketika bahasa ayatnya itu ya ayuhan nasu'budu, cara gampangnya ngoten, wahai menungso, silahkan kalian urip hidup sak-sake silahkan, tapi iki lho ana aturan syariat. Sing salat ya salat, sing aturan zakat ya zakat, aturan puasa ya puasa, aturan bayar terkait dengan faraid, wasiat terkait dengan faraid niku napa warisan itu ya ada, terkait dengan riba dan jual beli ya ada, silahkan patuh gitu. Cara bahasa gampangnya, bahasa makna Qur'ane kados ngoten, Pak. Karena makna ibadahnya itu luas. Bukan hanya salatnya saja. Tapi yo wow ribane yo ditinggal, jual beli yang mengandung haram baik itu gharar, maisir, terus napa zalim nggih ditinggal. Itu ibadah, Pak. Jadi ketika kita meninggalkan larangan Allah, itu juga bentuk dari ibadah kita. Mula ampun dimaknani nek ngibadah niku mesti naming salat, puasa, zakat, ngoten. Wong kadang-kadang hitungan zakat ya tesih salah, Pak. Kadang-kadang zakat ya sak karepe dhewe gitu. Zakat itu ngarah sing kepenak ketok ngoten. Ya banyak sing kados ngoten. Mula balik melih Bapak Ibu sekalian, tadi apa? Ayat 21 surah Al-Baqarah Allah mengawali dengan kalimat ya ayuhan nasu'budu, dan itu bentuk perintah. Bentuknya napa? Perintah. Beribadahlah kalian semua wahai manusia, beribadahlah kalian semuanya.
Maka di situ sekali lagi Bapak Ibu sekalian, makna ibadah di situ tidak hanya sekedar mengesahkan Allah, tapi di situ juga ada apa? Tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Itu pun makna sebagai makna ibadah juga. Sehingga kemudian ketika kita menjalankan dua-duanya, kita mengesahkan Allah sambil kita tunduk patuh kepada seluruh aturan-aturan Allah itu, tentu nggih kita menjalankan sak mampu-mampune, sak saged-sagede. Insyaallah kita akan menjadi seorang abdun, seorang hamba yang sebaik-baiknya hamba. Kemudian disebutkan di situ rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dimaksudkan di situ beribadah kepada Rabb kalian semua yang telah menciptakan kalian semua, walladzina min qablikum, dan orang-orang yang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sang pencipta kita yang sudah menciptakan kita dan orang-orang sebelum kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Qurtubi ketika menjelaskan terkait dengan rabbakumul ladzi khalaqakum min qablikum itu disebutkan di situ bahwa kalimat yang tadi itu dijadikan oleh Imam Qurtubi sebagai dalil rasional. Dalil rasional niku napa? Dalil rasional niku dalil sing sifate niku ya ketemu ngakal, ngoten Pak. Rasional niku napa? Ketemu ngakal. Meskipun tidak harus semua dalil itu ketemu ngakal. Karena bukan dalilnya yang nggak bisa ngakali, ya, bukan dalilnya yang nggak bisa diketemukan akalnya, tapi memang akal kita yang tidak sampai pada tahapan itu. Nah, tapi Imam Qurtubi ngendika begini, cara gampangnya, kenapa kemudian harus ada perintah tadi, wahai manusia sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian? Ngopo ndak ada kalimat begitu? Nah, kata beliau itu gini, gampangnya Pak Bu, misalnya ngoten, jenengan makaryo di tempat orang, misalnya ada orang yang bekerja di tempat orang, terus juragane jenengan maringin apa? Upah. Nah, ketika kan juragane panjenengan pun maringi upah, maka kewajiban kita adalah bekerja. Dan dalam bekerja itu kita harus mengikuti aturan yang dilakukan oleh aturan yang diberikan oleh si juragane niku. Lah nek misale jenengan gawe aturan dhewe, kinten-kinten pripun juragane Pak? Ya mesti murka to Pak. Nggih to. Lah iki bocah, lah iki wong kok wis tak bayar kon kerja ngene malah ora gelem kan ngoten. Nah, maka kemudian kata Imam Al-Qurtubi itu begini, yang menciptakan itu ya yang paling layak untuk disembah. Yang paling layak untuk disembah itu yang menciptakan kita. Yang paling layak untuk diibadahi itu ya yang menciptakan kita. Bukan kemudian gunung, bukan kemudian apa? Batu-batu besar, utawi misalnya gantungan-gantungan, itu bukan itu, tapi Allah yang lebih layak untuk disembah dan untuk diibadahi. Kenapa? Allah lah yang telah menciptakan kita. Maka kesimpulan keduanya kata beliau, yang tidak menciptakan tidak layak disembah. Ketemu ngakal napa mboten Pak Bung? Rasional kan? Jadi kenapa kita menyembah sama Allah? Ya Allah yang menciptakan kita kok itu. Allah yang menciptakan kita, makanya kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah yang tidak menciptakan kita ya nggak usah disembah, nggak usah diibadahi gitu.
mboten ngantos diparingi ritual. Jenengan ritual angsal napa mboten angsal, tapi ritual panjenengan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan syariat. Maka kalau panjenengan ritual kepada selain Allah, panjenengan melakukan ritual-ritual apapun itu bentuknya sebagai pengabdian dan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak layak. Kan ngoten. Maka itu tidak layak. Ini ngendikane Imam Al-Qurtubi. Dados cara gampange ini dalil rasionale adalah yang layak disembah dan diibadahi adalah yang menciptakan. Kalau yang tidak menciptakan berarti tidak layak dan tidak pantas untuk disembah. Kan ngoten. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena akhir ayatnya menyebutkan la'allakum tattaqun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Jadi akhir dari ibadah niku bertakwa. Semua bentuk ibadah Pak Bu, salat. Kalau biasanya kan apa? Biasanya nek sering diniku kan ayat tentang puasa nggih. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kata-katanya kan wah ya tentang puasa, nanti akhirnya kepada takwa. Nah, ayat ini lebih umum sifatnya. Jenengan ketika berpuasa menghasilkan takwa. Jenengan ketika beribadah salat menghasilkan takwa. Jenengan ketika melakukan zakat menghasilkan takwa. Jenengan ketika menghasilkan ibadah, melakukan ibadah-ibadah yang lainnya menghasilkan takwa. Nah, pertanyaannya, apakah ibadah yang kita lakukan selama ini mesti menghasilkan takwa? Mesti menghasilkan takwa napa mboten, Pak? Kira-kira ibadah yang kita lakukan itu mesti menumbuhkan dan meningkatkan takwa kita atau tidak? Oh, jangankan menghasilkan takwa, kadang-kadang lagi ibadah yo sak-sake kok gitu kan. Nggih to? Zakat sak-sake, terus salat yo sak-sake, terus napa puasa yo sak-sake niku. Belum lagi hal-hal yang lainnya, itu kan tadi ya, bagi warisan yo sak-sake. Terus gimana mau menghasilkan takwa kalau kita melakukan tadi itu yo sembarangan itu, Pak? Gimana menghasilkan takwa? Kadang sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya pun belum tentu menghasilkan takwa kan? Apalagi memang dilakukan dengan sembarangan sak-sake wau niku, Pak. Sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian, ini pentingnya kita. Nah, ini cerita Pak Bu, tapi ini kenyataan. Jadi ada pernah seseorang ngoten nggih, teman saya itu di Jogja, ditanya begini, kalau di dunia barat, ngapunten nggih, barat niku maksudnya Eropa, Amerika dan sekitarnya ngoten nggih. Itu kan ada relaksasi Pak namine. Wonten apa relaksasi? Relaksasi itu kadang itu menggunakan musik. Musik bukan musik napa? Bukan musik lagu-lagu, tapi hanya musik-musik misalnya kados suara burung, terus suara-suara sing napa? Toya air itu kan yang gembricik, suara alami gitu. Ya pokoknya suara-suara alam yang kadang napa? Ketika kita mendengar itu jadi tenang ngoten nggih. Nggih. Nah, terus kemudian ada siswanya beliau, ini teman saya di Jogja itu, siswanya beliau yang tanya begini, Pak, gimana kalau misalnya, kan kalau kita mau misalnya dengerin musik alami-alami seperti itu nggih, itu kan jadi tenang nih, jadi nopo pikirannya lebih fokus ngoten kan. Terus gimana kalau misalnya pas kita sholat sambil dengerin musik-musik tadi itu gitu. Nah, kan pengen khusyuk nggih Pak,
Jenengan pengen khusyuk apa mboten salate? Nah, khusyukan artinya fokus ya, Pak. Terus kemudian ada yang tanya begitu, ya jenenge cah bocah ngoten nggih. Terus gimana kalau misalnya kita itu sholat ning sambil nopo handsetan dengerin nopo musik tadi itu. Nek cara jenengan pripun, Pak? Cara jenengan pripun, Pak? Jadi gini, saya teringat betul Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu menyampaikan begini, tidak mungkin bertemu satu cinta dalam dua hati. Tidak mungkin bertemu nopo satu cinta dalam dua hati. Maksudnya apa? Cinta, yo niki sanes perkara selingkuh nggih, Pak. Tidak mungkin bertemu satu cinta dalam dua hati. Maksudnya apa? Tidak mungkin bertemu antara cinta kepada musik dan cinta kepada Quran. Maka tidak akan ketemu itu loh, Pak. Orang yang seneng gandrung dengan musik misalnya terus kemudian gandrung sama Quran itu ya nggak ketemu. Mesti punya frekuensi yang berbeda. Mula orang yang lebih senang musik ya dia akan cenderung hidup dengan apa musiknya kan. Ya latihan sing dolanan gitar macam-macam, sing senenge keyboard ya macam-macam gitu. Dia akan lebih fokus di situ, Pak. Dibandingkan dengan apa? Dengan Qur'annya. Tapi orang yang cinta dengan Quran ya dia akan lebih fokus dengan Qur'annya dibandingkan dengan musiknya kan gitu. Maka tidak mungkin ketemu satu cinta dalam dua hati itu tidak mungkin ketemu, Pak. Lah terus pripun ketika kemudian sholat ya kok karo mireng musik, ya Qur'ane ya bablas, Pak. Saking khusyuknya sampai nggak baca Fatihah terus pripun? Gitu. Saking khusyuknya terus kemudian nganti lali menikmati sholat ini nggak baca Fatihah, sah napa mboten? Secara hukum ya ndak sah. Kenapa? Karena Fatihah itu masuk bagian rukun. Maka ketika kita sholat kok ndak baca Fatihah, itu ndak sah sholatnya. Loh, terus misalnya ngoten, rakaat pertama, kedua baca Fatihah karena jahar kan ngoten. Tapi rakaat yang ketiga dan keempat atau rakaat ketiga saja atau rakaat keempat ndak baca Fatihah, sah napa mboten? Sah napa mboten, Pak? Kenapa ndak sah? Tapi kan rakaat pertama, rakaat kedua sudah baca, Pak. Kenapa, Pak? Sah napa mboten? Sah? Mboten? Ya tetap tidak sah. Karena napa? Karena rukun dan itu satu rangkaian itu. Ya, maka tidak boleh ditinggalkan. Maka misalnya kalau sholatnya 4 rakaat, ya 4 rakaat dibaca semua Fatihahnya. Lah nek kelalen pripun, Pak? Itu. Saking khusyuke rakaat keempat ndak baca Fatihah. Pripun? Ning jenengan pun ruku. Sujud apa? Sujud sahwi. Terus sinten? Terus sinten? Sujud sahwi itu kalau ragu, Pak. Dan jenengan, wah, mboten ragu, Pak. Wah, iki aduh mau kurang nih, temenan kurang. Ya mau mergo saking khusyuke ngantos Fatihah bablas niku mboten diwaos kan. Terus kemudian ngertos-ngertos pun ruku. Loh, Fatihah urung diwaca malah iki. Terus pripun? Itu. Maka khusyuk dalam sholat penting. Tapi yang dimaksud khusyuk bukan berarti napa? Bukan berarti belas hilang kesadaran itu. Nah, maka kalau misalnya jenengan pengen khusyuk sholatnya harus dengan cara yang baik dan benar. Lah nek misalnya jenengan pengen khusyuk tapi ngagem napa?
Sekali mireng musik misalnya ngoten ya itu tidak akan khusyuk. Sulit untuk mencapai khusyuk karena tadi tidak mungkin bertemu satu cinta dalam dua hati. Gitu. Tidak mungkin. Mula itu tidak mungkin akan ketemu seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi bahwa ujung-ujung dari ibadah, semua ibadah niku adalah takwa. Maka bagaimana kemudian kita lakukan apa yang kita lakukan, semua bentuk ibadah itu? Ketika panjenengan meninggalkan larangan Allah, jenengan tidak makan daging babi, maka harusnya itu meningkatkan takwa kita sama Allah, kan ngoten. Gitu. Tapi jangan sampai kemudian ngoten, ada orang Islam yang tidak mau makan daging babi bukan karena dia yakin itu haram, hanya memang jijik dengan daging babinya. Wonten mboten sekatus ngoten Pak Bu? Wonten. Ada beberapa teman-teman itu yang begitu, oh saya tidak makan daging babi bukan karena daging babi diharamkan oleh Allah, tapi saya tidak makan daging babi karena melihat babinya itu jijik. Loh berarti nek mboten jijik terus ya do makan daging babi? Ya iya mungkin itu. Pripun nek ngoten Pak? Pripun nek ngoten Pak? Leres napa mboten? Dia nggak makan daging babi, tapi dia tidak makan daging babi karena memang melihat daging babinya jijik. Bukan karena yakin bahwa itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pripun Pak Bu? Pripun nek ngoten? Secara hukum bagaimana itu? Nah, dia tidak yakin keharaman babi, cuma dia tidak makan karena sekedar jijik dengan babinya itu. Terus pripun? Orang yang begitu apakah imannya sempurna atau tidak? Tapi kan dia tidak makan daging babinya Pak. Nah, disitulah Bapak Ibu sekalian, maka kadang-kadang dihukumi itu berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang diniatkan tadi itu. Jenengan sama-sama tidak makan daging babi dengan orang tersebut, tapi yang satu karena memang jijik dengan dagingnya. Kalau jenengan wis pokoke jijik ora jijik perkorone adalah haram ngoten nggih. Itu hukumnya jadi berbeda statusnya, Pak Bu. Kalau panjenengan melakukan berdasarkan keimanan, yang ini melakukan berdasarkan logika saja, maka statusnya jadi berbeda, status keimanannya pun akan berbeda. Nah, kadang mulane ngoten Bapak Ibu sekalian, yuk pastikan ketika kita meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah, pastikan bahwa kita meninggalkan itu karena larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lain-lain. Mergo jenengan mboten misalnya mboten dahar daging babi karena jijik atau karena yang lainnya, itu alasan kedua, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi alasan pertamanya adalah karena memang Allah haramkan itu. Jenengan mboten mabuk. Ada orang yang tidak mabuk karena memang napa? Ya memang mboten purun karena saya ingin jaga kesehatan, saya ingin supaya badan saya sehat, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda statusnya dengan panjenengan ketika panjenengan tidak meminum minuman yang mengandung mabuk tadi, memunculkan mabuk, minuman khamr itu, tetapi panjenengan meninggalkan itu karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa khamr hukumnya haram, maka statusnya akan berbeda. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yuk semua ibadah yang kita lakukan, ibadah yang sifatnya perintah maupun ibadah yang sifatnya larangan yang kita tinggalkan, semuanya karena Allah, bukan karena yang lainnya Pak. Karena nanti ketika kita melakukan karena Allah, insya Allah dicatat sebagai ibadah yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kemudian kita melakukan hal tersebut, meskipun jenengan tidak minum khamr, jenengan tidak dahar daging babi, tapi mergo jenengan jijik dan mergo jenengan supaya jaga kesehatan, bukan karena keyakinan terhadap hukumnya yang haram tadi,
maka bisa jadi ibadah tersebut atau yang jenengan lakukan tadi itu tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yuk, semua bentuk ibadah apapun itu kita lakukan karena Allah. Larangan yang Allah berikan kepada kita, kita tinggalkan pun kemudian kita niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan terhadap hal-hal yang Allah haramkan, sehingga kemudian nanti bisa bernilai ibadah. Mergo jenengan nanti tidak minum khamr, kemudian alasan kedua supaya sehat, supaya macam-macam, itu tidak masalah. Tapi tetap alasan pertamanya adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melarang khamr, melarang minuman yang memabukkan, melarang memakan mengonsumsi daging babi dan seterusnya, termasuk kemudian berjudi dan lain sebagainya, itu karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah nilai ibadahnya akan lebih besar dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, demikian mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Mumpung juga di bulan Rajab tadi Pak Darto sudah menyinggung, masuk pada Syahrul Hurum, salah satu dari 4 bulan haram yang Allah haramkan semuanya ya, maka mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita meningkatkan takwa kita, kita berusaha untuk meninggalkan larangan Allah semampu-mampu kita, dan kita menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita pun kita usahakan semampu kita. Insya Allah nilai pahalanya akan berlipat. Ketika kita melakukan dosa pun juga akan berlipat juga. Maka pastikan yang kita lakukan adalah pahala yang insya Allah nilainya akan berlipat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz kajian pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak Ibu semua bisa meningkatkan iman dan takwanya di bulan yang mulia ini. Marilah kita akhiri bersama-sama. Oh, informasi terakhir, ini karena hari ini hari Jumat, hari Ahad. Hari Ahad, pas kebetulan cabang Mandiraja ada pengajian rutin. Ya, judulnya Ahad Pahing yang dilaksanakan bertempat di Desa Bajengan, tepatnya di SD MI Muhammadiyah Bajengan. TK lah, anak TK di sebelahnya juga ada TK. Mungkin Bapak Ibu sing belum paham, arahnya dari lapangan Kalisa terus ke barat, pertigaan sebelum lapangan, nanti belok kiri ke arah selatan, ya. Disitulah paling kurang lebih setengah kilo sampai ya, di lokasi pengajian Ahad Pahing. Itu saja sebagai informasi, barangkali Bapak Ibu ada yang berkenan mau menghadiri pengajian. Marilah kita akhiri bersama dengan lafal hamdalah bersama. Mau saya antarkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil lanjut.